Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arima Taufani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, yakni mata kuliah Akuntansi Manajemen 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi manajemen dan komponen-komponen yang berada dalam akuntansi manajemen. Langsung ke pembahasan yang pertama, yakni tentang apa pengertian akuntansi manajemen dan apa peran akuntansi manajemen dalam perusahaan. Akuntansi manajemen adalah suatu proses mempersiapkan laporan operasional yang membantu manajer atau pimpinan untuk membuat keputusan jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi akuntansi manajemen ini membantu manajer atau pimpinan itu untuk mengidentifikasi, menafsirkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan suatu laporan kepada manajer tersebut. Sedangkan peran dari akuntansi manajemen tersebut, menurut saya yang saya ketahui itu ada 3. Yang pertama itu bisa meramal masa depan. Yang kedua bisa mengambil keputusan, untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu mengetahui arus kas. Yang pertama bisa meramal masa depan. Dengan data-data yang konkret, melalui akuntansi manajemen, kita dapat mengetahui tren di masa mendatang sesuai data yang ada. Terus yang kedua, yakni mengetahui arus kas. Mengetahui arus kas melalui akuntansi manajemen, dampak buruk dari arus kas tersebut, dari perolehan perusahaan tersebut dapat diketahui melalui akuntansi manajemen. Terus yang terakhir yakni pengambilan keputusan, membeli atau membuat. Dengan data-data yang didapatkan dari akuntansi manajemen, seorang pimpinan bisa mengambil keputusan dan memasukkan kepada data operasional, sehingga dengan akuntansi manajemen ini manajer bisa menyimpulkan keputusan mana yang akan diambil. Lanjut ke pembahasannya nomor 3, yakni apa yang dimaksud dengan biaya tetap komitmen, biaya variabel diskresionari, dan biaya semi variabel. Berikan masing-masing contohnya minimal 2. Oke, yang pertama itu adalah biaya tetap komitmen. Biaya tetap komitmen adalah suatu biaya yang dikeluarkan untuk menjaga eksistensi perusahaan. Contohnya, yakni seperti beban asuransi dan beban penyusutan. Selanjutnya, yakni biaya variabel diskresioneri. Biaya variabel ini adalah biaya yang tidak memiliki hubungan nyata dengan aktivitas yang mengkonsumsi biaya tersebut. Biaya ini dikategorikan juga sebagai biaya variabel karena diskresi manajemen. Contohnya seperti biaya iklan dan komisi penjualan. Yang terakhir yakni biaya semi variabel. Biaya semi variabel yakni sifatnya sebagian itu ada yang tetap dan sebagian ada yang variabel. Contohnya seperti biaya supervisor dan biaya pemeliharaan mesin. Yang terakhir yakni biaya semi variabel. Biaya semi variabel yakni sifatnya sebagian itu ada yang tetap dan sebagian ada yang variabel. Contohnya seperti biaya supervisor dan biaya pemeliharaan mesin. Lanjut ke nomor 3, yakni apa manfaatnya menghitung harga pokok produksi. Oke, yang saya ketahui yang pertama, yakni bisa menentukan harga jual produk. Karena mulai dari penghitungan harga pokok produksi, melalui perhitungan tersebut dapat diketahui harga jual produk melalui perhitungan-perhitungan tersebut. Yang kedua, yakni bisa memantau realisasi biaya produk, yang mana dengan perhitungan harga pokok produk ini kita bisa mengetahui biaya yang telah dipakai, yakni jumlah biaya yang telah dipakai oleh perusahaan tersebut. Terus yang ketiga, yakni bisa mengetahui laba dan rugi. Dengan penghitungan harga pokok produk, kita juga bisa mengetahui laba yang diperoleh di perusahaan atau kerugian yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Terus yang terakhir, yakni dapat menentukan harga pokok produk yang telah tersedia atau jadi dan menentukan harga pokok yang masih dalam proses. Lanjut, yakni tentang apa yang dimaksud dengan metode full costing, variable costing, dan activity based costing. Apa perbedaan dasar dari ketiganya? Jelaskan. Yang pertama yakni adalah metode full costing.
Metode full costing adalah metode perhitungan harga pokok produksi, yakni menghitung semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Terus yang kedua yakni metode variable costing. Tentuan harga pokok produk yang dimasukkan ke dalam harga pokok produksi yang hanya merupakan biaya variabel produk saja. Ketiga yakni activity based costing. Metode ini digunakan untuk mengalokasikan semua biaya sesuai dengan sumber daya yang ada untuk menjalankan aktivitas seperti produk dan jasa yang disediakan kepada pelanggan. Apa perbedaan dasar dari ketiganya? Yang pertama, metode full costing hanya menggunakan biaya overhead tetap dan variabel saja. Sedangkan metode variable costing itu menggunakan biaya overhead variabel saja. Activity based costing itu hanya menentukan biaya pokok produk dari semua fase, mulai dari fase pembuatan, fase mendesain, fase pengembangan produk sampai penyerahan kepada konsumen. Lanjut, yakni apa manfaat menerapkan metode ABC dan bagaimana tahap-tahap penerapannya. Maka yang pertama yakni manfaat dari menggunakan ABC atau activity based costing adalah bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, harga produk yang telah melewati ABC ini akan lebih baik dan bisa bersaing dengan produk-produk lain. Bagaimana tahap-tahap penerapan ABC? Biasanya perusahaan yang menerapkan sistem ABC ini itu telah memenuhi 3 syarat utama. Pertama, perusahaan tersebut telah memiliki diversitas tinggi. Kedua, yakni adanya tingkat persaingan yang tinggi. Biaya dalam sistem pengukuran ABC itu lebih rendah dari manfaat yang diperoleh. Yang selanjutnya, yakni apa yang dimaksud dengan titik impas atau BIP? Apa tujuan mencari titik impas, serta bagaimana cara menghitung BIP dengan metode matematika dan metode konstribusi unit? Jelaskan. Yang dimaksud dengan titik impas adalah kondisi di mana jumlah pendapatan keseluruhan itu sama dengan jumlah pendapatan pengeluaran dalam produksi barang dan jasa. Tujuan mencari titik impas adalah untuk mengetahui aktivitas tingkat di mana pendapatan itu sama dengan biaya tetap atau biaya variabelnya. Cara menghitung BIP dengan metode matematika, yakni biaya tetap dibagi harga jual per unit, terus dikurangi biaya variabel, dan dikali harga jual per unit. Terus menggunakan metode kontribusi unit, yakni biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yakni jelaskan apa korelasi pendapatan sekarang maksimum dan pertumbuhan penjualan maksimum terhadap penetapan harga jual. Korelasi dari keduanya itu sama-sama ingin memaksimalkan pendapatan penjualan dan pertumbuhan penjualan. Karena penjualan yang lebih tinggi diharapkan biaya per unit itu rendah dan laba jangka panjangnya itu lebih tinggi. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yakni sebutkan dan jelaskan faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga jual. Yang pertama adalah kondisi pasar, yakni mempelajari kondisi pasar yang akan dimasuki serta mengetahui kekuatan dan kelemahan kompetitornya. Yang kedua yakni elastisitas permintaan dan banyaknya permintaan. Ketahui seberapa besar dampak perubahan permintaan yang melalui teori penentuan harga jual. Respon konsumen terhadap harga jual itu perlu diambil untuk sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga yakni harga produk pesaing, yakni mengetahui produk pesaing yang berada di pasaran dan mengetahui harga jual yang mereka beri kepada konsumen. Akhir yakni diferensi dan life cycle produk, yakni untuk menarik simpati pelanggan kita harus membedakan bentuk produk kita dengan kompetitor kita. Selanjutnya yakni bagaimanakah strategi penetapan harga untuk produk yang telah beredar.
Strategi tersebut memiliki 3 tahap. Yang pertama yakni tahap pertumbuhan. Perusahaan terus-menerus menumbuhkan sisi produk untuk bersaing dengan kompetitornya. Terus yang kedua yakni tahap pematangan. Kematangan ini meliputi fleksibilitas harga. Hal ini terjadi karena fleksibilitas harga merupakan strategi yang efektif untuk penetapan harga. Yakni tahap penurunan. Tahap ini biasanya ditandai dengan menurunnya jumlah permintaan secara terus-menerus. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana peranan penyusunan anggaran dalam proses pengendalian manajemen. Dan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk menyusun setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami oleh perusahaan, lalu khususnya di bidang penjualan. Selanjutnya yakni tentang apa saja manfaat menggunakan harga transfer. Manfaat menggunakan harga transfer adalah untuk memaksimalkan laba pada perusahaan melewati penetapan harga barang dan jasa yang dilakukan oleh unit organisasi perusahaan dari unit organisasi perusahaan yang lain dengan perusahaan yang sama. Selanjutnya, yakni sebutkan dan jelaskan fungsi dari penyusunan anggaran. Fungsi-fungsinya yang saya ketahui yakni ada 6. Yang pertama yakni sebagai perencanaan terpadu. Untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua yakni sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Anggaran yang disusun dengan baik dapat memberi kesadaran terhadap bawahan bahwasanya manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan. Yang ketiga yakni sebagai alat koordinasi kerja. Penganggaran dapat memperbaiki kerja perusahaan atau kinerja internal karena sistem anggaran memberikan ilustrasi terhadap operasi kinerja perusahaan. Yang keempat yakni sebagai pengawas kinerja. Maksudnya yakni bisa mengawas aktivitas-aktivitas yang dinilai sesuai dengan kinerjanya. Akhir yakni sebagai alat evaluasi perusahaan, di mana dengan menggunakan ini bisa mengevaluasi tentang kurang baiknya suatu perusahaan untuk kedepannya. Lanjut ke pembahasan terakhir, yakni tentang sebutkan dan jelaskan perspektif dalam balance scorecard. Balance scorecard atau disingkat dari BSC adalah suatu metode pengukuran kinerja yang dilakukan oleh perusahaan atau disebut juga dengan strategi manajemen. Perspektif tersebut ada 3. Yang pertama yakni perspektif keuangan, perspektif pelanggan, dan perspektif bisnis internal. Perspektif keuangan yakni pengukuran kinerja keuangan, yakni bisa mengetahui apakah implementasi dari keuangan tersebut bisa berjalan dengan lancar atau pelaksanaan implementasi dan perencanaan strategi itu dapat memberikan perubahan pada keuangan. Terus yang kedua yakni perspektif pelanggan, yakni menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Yang ketiga yakni perspektif proses bisnis internal. Hal ini untuk memberi value proposition pada perusahaan yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya dan memuaskan para pemegang saham. Terus yang terakhir yakni perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Hal ini untuk menyediakan infrastruktur tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan jangka panjang. Baik, dari pembahasan terakhir tentang balance scorecard ini menutup teori kita pada hari ini. Saya Arima Taufani. Jika ada salah dalam memberi pemahaman dan juga dalam pemaparan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas nama Arima Taufani, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada penonton yang telah menyimak video saya ini. Dan yang kedua, saya mohon maaf apabila terjadi kekeliruan yang sangat jelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.